Bagaimana coba? Bagaimana mau vonis hakimnya? Sementara yang mau divonis terdakwanya sudah setransfer duit ke istrinya miliaran. Sementara hakim sudah kenyang makan duitnya, yang mau divonis mati. Nggak ada, nak. Mana? Saudara mau dihukum? Nggak jadi, nak. Aduh. Nah, tersangka. Terdakwanya main mata. Ayo, vonisan, ayo. Nggak bisa, nak. Kondisi bangsa ini belum baik-baik saja. Walaupun sudah ganti presiden. Kondisi bangsa ini masih akan terus membusuk, semakin membusuk. Loh, kenapa? Karena kondisi bangsa sekarang ini masih bercokol manusia-manusia laknatullah, peninggalan revolusi mental rezim yang dulu. Itu intinya. Negara Islam ini tidak akan besar seperti sekarang, nak. Kalau tidak ada perang Badar, perang Uhud. Paham nggak maksudnya? Di mana jantung paman Rasulullah dicucup, bagaimana darah tertumpah, nggak akan Islam berkembang. Jadi kalau mau negara Indonesia ini benar-benar sembuh, ya memang dibutuhkan chaos. Nggak apa-apa. Contohnya tadi perang-perang ya yang terjadi di masa Rasulullah. Kalau bahasanya Rocky, saling bunuh elitnya itu baru selesai. Kalau bahasa saya, buminya terbelah, istananya ditenggelamkan, mati semua, tumbuh makhluk baru, nak. Baru sembuh. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Gus Nur 13 official yang insyaallah akan terus dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Balik lagi di channel Gus Nur 13 official. Masyaallah. Sehat imane. Sehat awake, sehat duite. Masyaallah. Alhamdulillah. Amin. Ya, hari ini hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 tentunya. Kami kembali akan melakukan podcast dan akan membicarakan seputaran tentang berita-berita politik, ekonomi, sosial, skala nasional di Indonesia, Bi. Langsung saja, yang pertama berkaitan dengan pemanggilan Pak Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemendikbudristek Dikti. Jadi dalam periode Pak Nadiem ketika menjadi sebagai menteri, kan punya terobosan itu digitalisasi pendidikan. Di samping itu ternyata memang ada bencana COVID ketika itu, Bi. Nah, di waktu yang sama itu Pak Nadiem ini ingin gencar untuk bagaimana proses pendidikan di Indonesia agar tetap lancar. Dilakukanlah pengadaan laptop berbasis Chromebook itu. Nah, ternyata dalam proses pelaksanaannya diselidiki ada dugaan korupsi. Nah, hari ini Pak Nadiem Makarim dipanggil, ya, entah sebagai saksi dan kedepannya entah bagaimana ini kedepannya ini. Iya. Karena kalau melihat memang di periode sebelumnya luar biasa tingkat kementerian itu yang korupsi di rezim Pak Joko Widodo ini. Iya. Bisa dibilang terbanyak. Mentan, Mensos 2 kali, kementerian dan lain sebagainya. Nanti bisa sahabat-sahabat ya termasuk Kementerian Agama. Benar. Jadi kalau Rizky hitung sekitaran 7 ditambah kalau Pak Nadiem Makarim akhirnya terseret. Gitu, Bi. Ya. Nah, berkaitan dengan juga kasus korupsi kemarin di Istana Kepresidenan, ada yang lucu, Bi. Jadi Ketua PBNU Gus Yahya diwawancarai oleh media terkait dengan kasus dugaan korupsi adiknya Gus Yakut, kuota haji. Nah, benar, Bi. Beliau tidak menjawab, malah lari kalau disebut berita-berita ini. Di dalam pemberitaan beliau diwawancarai lari ketika membicarakan kasus dugaan korupsi di Kemenak tadi itu, Bi. Kemudian yang selanjutnya ini entah bagaimana kita meresponnya, ya, Bi, antara tertawa dan sedih karena di samping itu kita ibarat sudah mengetahui watak DPR kita, Bi. Watak orang-orang yang menjabat di lingkungan pemerintahan Indonesia. Jadi ada undang-undang terbaru, Undang-Undang TNI yang kemarin mendapat penolakan, mendapat aksi demonstrasi unjuk rasa hampir di setiap daerah oleh kalangan aktivis, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga dan lain sebagainya, dan akhirnya hari ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Tapi apa keterangan DPR hari ini? Mereka mengatakan bahwa mereka warga negara, kalangan aktivis, ibu rumah tangga, mahasiswa dan kelompok-kelompok yang menguji Undang-Undang TNI ini tidak punya legal standing terhadap pengujian Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena mereka hanya warga negara biasa. Ada yang menarik kalau pola semacam ini ke depannya dikontekskan dengan lembaga-lembaga lainnya. Bukan tidak mungkin kita akan menuju pada negara yang bersistem otoritarianisme. Itu, Bing.
Ya meskipun sebelum-sebelumnya sudah kelihatan juga. Iya, Di mana iya. aksi kita lihat bukan ditanggapi dengan positif, malah dihantam, disikat oleh kepolisian ya. Iya, iya. Selanjutnya barangkali seperti itu dulu cover pembahasan kita di awal ini. Bi. Hmm. Jadi memang agak kompleks berita perpolitikan ekonomi sosial hari-hari ini. Bi. Mungkin Abi, Ya nggak tahu kok tanya saya. terlihat seseorang ya. Ya nggak tahu kok tanya saya. Oh, apa dulu? Mancur. Kaget aku. Astagfirullah. Termasuk ini ya, surat purnawirawan untuk pemakzulan Gibran yang ternyata ada sebagian anggota DPR yang mengaku belum membacanya, belum melihatnya. Iya benar. Iya. Oke, jadi teman-teman sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ya kita niatnya bikin video ini ya ibadah ya, niat kita ibadah. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi simbiosis mutualisme, penyeimbang, untung rugi atau apa-apalah ya, demi seimbangnya ekosistem baik yang kelihatan mata ataupun yang tidak kelihatan mata di alam raya ini, kan begitu ya. Gitu. Oke, jadi pertanyaannya si Rizky tadi, host tadi itu kan kayaknya kompleks banget, susah jawabnya kalau satu persatu. Tapi intinya saya globalkan saja, Nak. Ya. Ya kan, saya globalkan jadi satu, ringkas saja bahwa memang ketika rezim 10 tahun yang lalu itu, beliau, rezim yang dulu itu berhasil melakukan revolusi mental. Ya. Nah ini hasilnya, revolusi mental itu. Jadi gini, Mental seperti apa itu? pokoknya gini, mau Kementerian Kemendikbud, Kemenak, SDM, apalagi itu Mensos, semua itu adalah peninggalan rezim revolusi mental. Itu intinya. Faktanya demikian. Makanya, jadi termasuk instansi terkaitnya, MK-nya, KPK-nya, polisinya, itu masih warisan dari rezim laknatullah yang lalu. Jadi kita susah sekarang. Tadi pertanyaannya, hari ini Nadiem masih dipanggil sebagai saksi. Ya. Selanjutnya bagaimana? Apa kira-kira jadi tersangka? Ya sama-sama nggak tahu, nggak bisa ditebak. Wong ini simsalabim, hitam jadi putih, putih jadi hitam, salah jadi benar, benar jadi salah, gitu loh, Rizky. Jadi kita ringkas saja bahwa hari ini, kemarin, hari ini, besok, ya semakin bobrok, semakin busuk, semakin rusak karena memang auranya, hawanya, sistemnya ini masih hasil revolusi mental rezim laknatullah yang lalu, gitu loh. Nah, itu nanti Nadiem bisa jadi tersangka apa enggak? Ya rugi juga kita menganalisa mau. Tapi harapan saya begini, harapan saya itu, saya langsung bloko suto saja, Nak Rizky. Nggak penting itu sebenarnya, semuanya nggak penting. Yang penting saya lagi menunggu ada koruptor dihukum seumur hidup. Saya menunggu ada koruptor dipampang wajahnya di sebuah majalah khusus. Jadi ada majalah diterbitkan oleh pemerintah yang sekarang khusus alumnus koruptor. Nah, gimana judulnya terserah. Majalah khusus koruptor. Nah, di situ wajahnya derang-derang di situ. Nah, itu yang saya tunggu. Lalu saya nunggu juga mantan koruptor tidak boleh lagi jadi pejabat seumur hidup. Kan gitu kan? Ini kebijakan gini yang saya tunggu. Lalu bahkan bila perlu dengan anak cucunya sekali keturunannya koruptor, nggak usah jadi pejabat. Udah di blacklist oleh sistem. Majalah khusus dalam rangka apa, Bi? Karena kalau hanya sekedar memampang wajah-wajah mereka ini, kan terpampang juga di kotak-kotak suara pemilihan sebelumnya. Ya minimal generasi kita ketiga, keempat, ketujuh, ke-10 generasi cucu kan ada. Oh ada majalah koruptor. Ya, oh ini wajah tahu orangnya, ada biodatanya di situ, semuanya lengkap. Itu kan luar biasa. Lalu saya juga lagi menunggu ini ada koruptor yang dihukum gantung. Gitu kan? Saya nunggu ini. Nah selama ini yang saya lihat koruptor itu sering kita dengar joke-joke ya. Sebenarnya bukan joke. Di Cina koruptor tembak mati, ya kan? Di Abu Dhabi, di Jazirah Arab koruptor potong tangan. Nah di Indonesia ini koruptor potong masa tahanan. Jadi yang digantung bukan orangnya, masa tahanannya. Tuntutannya dipotong, vonisnya dipotong, termasuk tahanannya dipotong, gitu kan? Ini di Indonesia. Nah jadi saya agak pusing jawab beberapa pertanyaan yang sifatnya ada 4 tadi itu kan. Jadi saya ringkas saja, semua tuh bangsat semua itu, Ya pokoknya hati saya itu sudah buta
pikiranku ini sudah buta. Kalau sudah menyangkut rezim laknatullah 10 tahun yang lalu, sudah nas hati saya itu, bobrok, bangsat, anjing, udah selesai nak. Jadi ini batu, ini misalkan batu permata ini, nah, ini umpama ini batu permata ini, harganya 10 miliar ini umpama. Nah terus ini rezim, ini batu permata 10 miliar. Ini kalau saya letakkan di sini, batu permata ini jadi besi tua nak. Jadi batu permata ini bisa nggak ada harganya kalau udah masuk ke rezim ini. Saking jahatnya aura ini itu. Keris yang punya yoni, keris ini luar biasa nak sejarahnya ini. 10 triliun harganya. Tapi begitu merapat ke rezim, hilang yoninya keris ini. Itu kan. Jadi jadi ulama, kiai, gus, ya, habib, habaib ini karomahnya luar biasa, merapat ke rezim jadi sampah. Ini jawaban pertanyaannya itu. Jadi agak gak nyambung, tapi disambung-sambungkan saja lah ya. Kurang begitu. Nah jadi mau Menak, mau Kemenpan, mau apa tadi Bansos, mau semua itu polisi, KPK, apalagi sebut semua itu, selama masih peninggalan rezim laknatullah itu bangsat semua. Bahasanya Rocky itu bangsat semua. Nah, ini dihukum gantung semua, ini selesai nak. Ini lagi saya tunggu. Ini tadi kan bertanya nih hostnya nih, gimana tentang korupsi di Kemendikbud pengadaan laptop? Ya, Mendikbudristek. Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu selama jadi menteri kontroversial terus dia waktu itu, ya kan, kebal hukum, ya kan. Bukan hanya dia, mas, semua menterinya itu bobrok semua. Yang sampai sekarang bercokol kan bobrok semua, bangsat semua. Gitu kan, atau saya boleh pinjam bahasa Rocky ya, dungu semua. Nah, tapi sayang masih dipakai di penguasa yang sekarang ini. Tapi nggak apa-apa. Saya berharap entah besok. Nah, jadi kalau besok ada kabar koruptor atau mantan pejabat sisa-sisa rezim yang dulu, ya, entah Mendagri misalkan ya, di Kemendagri atau dimanapun, entah di kepolisian, entah dimanapun. Ya kan, tiba-tiba besok muncul berita ditangkap KPK, digantung, dicungkil matanya, nah itu baru sembuh hati, mungkin sembuh hatiku nah. Gitu kan, wah ini baru cocok kan gitu ya, dikuantung di Monas gitu kan, dipampang fotonya dibesar-besar di seluruh kota, koruptor dihukum mati, keren. Selesai urusan, kita akan jadi konten nanti. Jadi kita akan bahas bab datang bulan, bab haid, bab toharoh, gitu aja udah selesai. Tapi kalau ini belum ada, penipu semua, bohong semua. Jadi yang Rizky tangkap memang di samping kejengkelan kita melihat kasus korupsi yang ada di Indonesia, dan setiap hari membahasnya, seperti kita menaifkan kasus-kasus yang sebelumnya, seperti orang bodoh juga kita membahasnya gitu, Bi. Cuman di samping itu yang Rizky maksud ini, fenomenanya kenapa tidak ada harapan atau hal yang demikian seperti Abi sampaikan tadinya, tidak ada kemajuan dalam proses pencegahan atau membuat orang-orang tobat betul gitu. Karena dari A sampai Z, di segala instansi, di segala pemerintahan, mereka itu sudah saling sandera satu sama lain. Itu jawabannya ya. Negara sekaromah ini, sebesar ini, sehebat ini, diisi oleh para pecundang yang saling sandera, diisi penipu yang saling sandera, diisi bajingan yang saling sandera, diisi perampok yang saling sandera, diisi bangsat yang saling sandera. Dari A sampai Z, dari hilir sampai ke hulu, ya, barat, timur, utara, selatan, isinya cuma saling sandera. Itu aja. Pembohong disandera sama pendusta, pendusta disandera sama penipu, penipu disandera sama pencuri, pencuri disandera sama penadah. Itu aja isinya, nak. Poin pertama. Poin yang kedua, negara ini hanya diisi satu kebohongan, diisi kebohongan yang lain, ditutupi kebohongan yang lain. Jadi nggak ada wacana berhenti, stop, putus mata rantai kebohongan, putus mata rantai sistem pengkhianatan, nggak ada, nyambung terus, beranak pinak terus, nggak ada, nak. Jadi walaupun nanti ini misalkan nanti umpama ya, ada beberapa orang yang sekarang lagi ditangani KPK umpama ya, tiba-tiba besok diumumkan jadi terdakwa, tiba-tiba disidang, tiba-tiba divonis, Abi nggak kaget, Gus Nur nggak akan terpesona, terkesima, enggak. Itu semuanya panggung sandiwara. Terkecuali hukum seumur hidup, hukum pancung, cungkil matanya, nah baru. Lagi kesimpulan membicarakan kasus korupsi di Indonesia. Nah, itu ya, Bia? Iya, bukan hanya korupsi, semua itu, apa saja itulah. Ya terutama koruptornya ya, gitu loh, nak.
Saya berharap itu, gitu loh. Saya berharap itu pokoknya ya. Walaupun tidak mungkin. Karena yang mau memvonis siapa? Hakim memvonis. Saudara dihukum gantung, hakimnya sendiri maling. Bagaimana coba? Bagaimana memvonis hakimnya? Sementara yang mau divonis terdakwanya sudah setransfer duit ke istrinya miliaran. Sementara hakim sudah kenyang makan duitnya yang mau divonis mati. Nggak ada, nak. Mana? Saudara mau dihukum? Nggak jadi, nak. Aduh. Nah, tersandra. Terdakwanya main mata. Ayo, vonisan, ayo. Nggak bisa, nak. Jadi bagaimana? Hakimnya dipancung, terdakwanya dipancung. Hakimnya digantung, terdakwanya digantung. Selesai. Begitu. Nah, sekarang siapa yang bisa? Siapa coba? Siapa? Ada. Jadi kembali ke materi lama. Ya. Tiba-tiba tanah yang kita buka ditelan bumi, kembali ke situ. Kantor pejabat negara, oknum-oknumnya tadi itu masuk semua. Jadi sebelum podcast ini dimulai tadi, teman-temannya di balik layar, kita kan selalu diskusi secara 0, berapa persen kita diskusi, tapi selebihnya enggak, supaya natural kan. Yang kita diskusikan, host nanya, kira-kira Abi nanti Gus Nur pertanyaannya ini jawabannya apa? Ya sudahlah, nantilah apa katanya nanti. Tapi yang jelas memang muter saja di situ. Gitu loh, Rizky. Oke, jadi closing statement saya adalah tadi pertanyaannya apa? Pertama, bagaimana ini fenomena kasus korupsi di Indonesia tidak semakin membaik, semakin memburuk. Nah, bagaimana, ya kan? Ya. Baik Kemenak ya, yang Kemenak sudah diperiksa KPK. Ya. Sudah tahap penyelidikan. Itu ya, saya nggak usah bahas itulah intinya. Ya, jadi jawaban saya ya sudah global saja. Itulah warisan rezim laknatullah yang kamu puja-puja 10 tahun yang lalu. Kan gitu. Jadi para pemujanya bilang gini ke saya, wah, Nur, ayam mati kamu salahkan rezim. Kodok mati kamu salahkan rezim. Apa-apa rezim. Iya benar. Saya kalau ada kodok mati, saya nggak akan nyalahkan rezim. ada ayam mati, enggak, saya nggak pernah nyalahkan rezim. Pernah nggak ada ayam mati terus aku nyalahkan rezim. Rezim, gara-gara ayam mati, gara-gara kamu. Enggak. Goblok, ya kan? Tapi kalau ada satu rakyat yang kelaparan, ada satu anak negeri yang SPP-nya nggak kebayar, ada satu anak bangsa yang drop out sekolah, ya kan? Ada keluarga yang bunuh diri karena kelaparan. Siapa harus disalahkan? Mutlak absolut rezim. Wajib itu yang disalahkan. Itu yang harus dikambing hitamkan. Siapa penguasa? Siapa presiden dan rezim dan sistemnya itu? Kalau ayam mati enggak. Kalau ayam mati itu ya mungkin salah supir mabuk, supir ngantuk nabrak ayam, atau mungkin ayam salah makan. Bukan salah presiden kalau ayam mati. Otak saya masih waras, gitu loh. Nah sekarang ternyata kan Raja Ampat, apalagi kemarin tuh tambang nikel di di Morowali. Kemudian ada juga anggapan bahwa pegiat lingkungan yang luar biasa itu gerakannya dianggap wahabi lingkungan. Nah, jadi Gus Nur mau nyalahkan siapa? Ya saya nyalahkan rezim yang dulu. Oke, saya closing ya, saya ringkas ya. Kondisi bangsa ini belum baik-baik saja, walaupun sudah ganti presiden. Kondisi bangsa ini masih akan terus membusuk, semakin membusuk. Loh kenapa? Karena kondisi bangsa sekarang ini masih bercokol manusia-manusia laknatullah peninggalan revolusi mental rezim yang dulu. Itu intinya. Gitu loh. Nah, jadi bagaimana Gus Nur? Ya ayo. Walaupun saya agak pesimis, berani nggak gantung koruptor, ya, berani nggak nyeret koruptor ke Monas sana, dihukum sosial, dihukum rajam, dihukum yang sangat mengerikan. Kalau di Cina itu dikasih di buaya lapar, buaya lemparkan ke sana, ditutup matanya, diikat tangannya di belakang tuh bagi penzina atau bagi koruptor, ditendang dari tebing yang paling tinggi. Luar biasa ya hukumannya, semua iya, jadi dipancung dengan bujul lehernya, peng, wah, baru nak. Baru kita ganti konten. Baru, oh berarti masih ada harapan Indonesia ini diangkat sama Allah derajatnya. Ya, mungkin yang sahabat-sahabat semua butuhkan adalah ketika kita maju pada pemikiran realistis. Kita pakai, anggaplah kita sampingkan semua itu, tapi kita pakai logika orang-orang ini, pakai pendekatan praktik politiknya. Presiden dengan karakter seperti apa yang bisa membangun sistem hukum seperti yang Abi jelaskan? Sementara kalau hari ini kita membuat sebuah sistem demikian itu, yang menurut Rizky luar biasa ya, ini kira-kira bisa merevolusi mental kita yang sejatinya. Nah sementara hari ini, kalau pihak satu saling menyandra dengan pihak yang lain,
ada salah satu oknum yang akan dikenakan dengan sistem hukum seperti itu, ya berpengaruh juga dengan yang lain. Artinya akan terjadi chaos dan lain sebagainya. Oh, nggak Hancurlah apa-apa. negara Indonesia Nggak sebagai apa-apa. sebuah bangsa. Tidak apa-apa. Perubahan kadang-kadang dibutuhkan sebuah chaos. Oke, saya ringkas saja ya. Walaupun ini agak apa namanya, agak kurang bahasanya karena waktunya mepet. Ini sudah Isya. Iya. Negara Islam ini tidak akan besar seperti sekarang, nak. Kalau tidak ada perang Badar, perang Uhud. Oh. Paham nggak maksudnya? Di mana jantung Enggak. paman Rasulullah ditucup, Masya Allah. ya, bagaimana darah tertumpah, nggak akan Islam berkembang. Jadi kalau mau negara Indonesia ini benar-benar sembuh, ya memang dibutuhkan chaos. Nggak apa-apa. Contohnya tadi perang-perang Ya, yang terjadi di masa Rasulullah. kalau bahasanya Rocky, saling bunuh elitnya itu, baru selesai. Kalau bahasa saya, buminya terbelah, istananya ditenggelamkan, mati semua, tumbuh makhluk baru, nak. Baru sembuh. Gitu ya. Nggak ada sekarang saling sandera semua. Iya, benar. Nah, termasuk ini kalau nggak cepet diktat, berarti kita disandera sama setan. Sudah adzan tuh. Rizky masih mau lanjut, cuman azan sudah berkumandang. Oke, mudah-mudahan Allah punya rencana yang di luar akal kemampuan kita, ya. Tapi intinya kalau kita mengharapkan yang sekarang tidak bisa, karena sekarang masih dipercokol manusia laknatullah peninggalan revolusi mental rezim 10 tahun yang kemarin. Ya, tapi kayak tanda-tandanya sudah ada, walaupun tidak ditenggelamkan oleh bumi, tapi ditenggelamkan oleh penyakit. Ya mudah-mudahan itu menular dan mencari resonansi yang sama. Jadi yang tertular nanti ya itu saja itu. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.